Alright, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Reni di waktunya kita belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penerapan sistem persamaan linear dua variabel. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak hal yang dapat diselesaikan dengan SPLDV. Contohnya seperti menentukan harga, mencari keuntungan penjualan, dan lain-lain. Kita simak cerita berikut. Bu Nurul dan Bu Zul pergi ke toko AA. Mereka membeli pensil dan pulpen yang sama ya. Bu Nurul membeli 2 buah pensil dan 4 buah pulpen seharga Rp21.000. Sedangkan Bu Zul membeli 2 buah pensil dan 1 buah pulpen seharga Rp9.000. Nah, bisakah kalian menentukan harga 1 buah pensil dan 1 buah pulpen? Permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear dua variabel. Bagaimana penyelesaiannya? Simak berikut. Langkah pertama, kita menggunakan metode eliminasi. Untuk Bu Nurul membeli 2 buah pensil dan 4 buah pulpen seharga Rp21.000. Sedangkan Bu Zul membeli 2 buah pensil dan 1 buah pulpen seharga Rp9.000. Kita kurangi ya. Nah, untuk pensilnya itu habis ya, bersisa 3 buah pulpen seharga Rp12.000. Harga 3 pulpen itu Rp12.000, berarti harga 1 pulpennya adalah Rp4.000. Sekarang kita cari harga 1 buah pensil dengan mengambil belanjaan Bu Nurul ya. Untuk di sini 2 buah pensil ditambah 4 buah pulpen itu harganya Rp21.000 kan. Nah, kita kalikan ya. Untuk pulpen tadi kan Rp4.000. Karena di sini ada 4 pulpen jadi dikali 4 sama dengan Rp21.000. Nah, kita kalikan sehingga 4 pulpen itu seharga Rp16.000. Nah, didapat 2 pensil sama dengan Rp5.000. Berarti harga 1 pensil sama dengan Rp2.500. Jadi kita dapatkan harga 1 buah pensil adalah Rp2.500 dan harga 1 buah pulpen adalah Rp4.000. Untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, ingat langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kalian tentukan dulu variabelnya, lalu lakukan pemisalan. Yang kedua, terjemahkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Yang ketiga, selesaikan model matematika tersebut. Dan yang keempat, membuat kesimpulan. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Bagaimana kalau masalahnya seperti berikut. Harga 7 kilo terigu dan 2 kilo telur adalah Rp115.000 dan harga 4 kilo terigu dan 2 kilo telur adalah Rp85.000. Jika Bu Erni memiliki uang Rp50.000 dan ingin membeli 2 kilo terigu dan 1 kilo telur, cukupkah uang Bu Erni? Kita selidiki. Untuk langkah pertama kita misalkan. Di sini ada harga terigu dan harga telur ya. Jadi kita misalkannya harga terigu dan harga telur. Untuk harga terigu, Ibu misalkan dengan huruf A. Sebetulnya bebas ya untuk memisalkan dengan variabel apa. Boleh pakai huruf depan ya. Karena di sini itu terigu dan telur, huruf depannya itu sama-sama T. Jadi Ibu misalkan harga terigunya dengan variabel yang lain. Harga terigunya A, harga telurnya Ibu misalkan dengan variabel B. Langkah yang kedua yaitu mengubah permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Coba lihat yang pertama. Harga 7 kilo terigu dan 2 kilo telur adalah Rp115.000. Kita bisa tulis karena kita sudah memisalkan harga terigu dan harga telur, jadi kita bisa tulis di sini langsung 7A ditambah 2B sama dengan
115.000. Yang kedua, harga 4 kilo terigu dan 2 kilo telur adalah 85.000. Berarti kita tulis 4A ditambah 2B sama dengan 85.000. Nah, ini model matematikanya. Yang ditanyakan di sini berarti untuk 2A ditambah 1B ya. Boleh ditulis satunya, boleh enggak? Itu berapa? Nah, kita selesaikan. Langkah yang pertama menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi. Nah, kita tulis lagi, tulis ulang persamaannya. Jadi ada dua persamaan ya. Yang persamaan pertama ini 7A ditambah 2B sama dengan 115.000. Yang persamaan keduanya 4A ditambah 2B sama dengan 85.000. Nah, karena dua-duanya positif, terus kita lihat di sini ada tidak yang satuannya sudah sama. Maaf, bukan satuan tapi koefisien ya. Koefisiennya sudah sama. Di sini terlihat bahwa B itu koefisiennya sama. Sama-sama 2 di persamaan 1 dan di persamaan 2. Sehingga kita langsung saja untuk menguranginya di sini. Nah, 7A dikurangi 4A tinggal 3A. Untuk 2B kan habis. Nah, untuk 115.000 dikurangi 85.000 itu menjadi 30.000 ya, maaf 30.000. Nah, sehingga kita bisa dapat A-nya 30.000 dibagi dengan 3. Jadi A-nya berapa? A-nya 10.000. Beres, dapat A. Yang selanjutnya kita memakai metode substitusi untuk mendapatkan harga B. Kita substitusi A-nya sama dengan Rp10.000 ke dalam persamaan, bebas mau persamaan 1 boleh, mau persamaan 2 boleh. Di sini Ibu memakai persamaan 2 ya, persamaan 2. Nah, kita tulis persamaan 2-nya 4A ditambah 2B sama dengan 85.000. Kita masukkan 4 dikali A-nya 10.000 ditambah 2B sama dengan 85.000. Kita kalikan 4 dikali 10.000 jadi 40.000 ditambah 2B sama dengan 85.000. Nah, untuk 40.000-nya pindah ruas ke kanan, jadi tinggal yang kiri tinggal 2B 85.000 dikurang 40.000. B sama dengan tinggal 45.000. Berarti 1B-nya berapa? 1B-nya berarti 45.000 dibagi 2 jadi 22.500. Nah, berarti harga kita kembalikan lagi ya ke soal ya. Yang ditanyakan itu 2A ditambah B ya. Jadi kita tulis di sini 2A ditambah B. Berarti 2 dikali A-nya 10.000 ditambah B. B-nya itu berapa? 22.500. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya di sini jadi 20.000
berarti uangnya cukup. Ya, kan uang Bu Erni 50.000. Uang atau hasil belanjaannya itu 42.500 ya di sini. Sehingga kita bisa tulis jawabannya. Jawaban akhir ya. Cukup. Atau kalau misalkan pakai jadi boleh ya. Lebih tepatnya pakai jadi, tapi di sini kan pertanyaannya cukup atau tidak, berarti sini cukup. Karena total belanja Bu Erni 42.500, sehingga Bu Erni memperoleh uang kembalian jadi berapa uang kembaliannya dong? Uang kembaliannya 7.500 rupiah. Beres. Oke, jadi jangan lupa untuk menjawab sesuai yang ditanyakan. Jadi jangan sampai kalian hanya menjawab A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Tapi lihat yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya cukup nggak uangnya? Cukup. Atau yang ditanyakan berapa jumlahnya? Berarti harus memakai jadi ya, memakai kesimpulan. Oke? Contoh soal selanjutnya. Di sini ada Bu Nurul dan Bu Zul lagi. Bu Nurul lebih muda dari Bu Zul. Jumlah umur mereka adalah 63 tahun. Selisih umur mereka adalah 11 tahun. Kira-kira bisa nggak ya kalian menentukan berapa umur Bu Nurul 5 tahun yang akan datang? Kita cari sama-sama. Langkahnya masih sama, menggunakan 4 langkah tadi. Yang pertama, memisahkan terlebih dahulu ya. Misalkan umur Bu Zul dulu ya. Bu Zul kita misalkan dengan variabel Z. Untuk umur Bu Nurul kita misalkan dengan variabel N. Langkah kedua itu mengubah ke dalam model matematika. Jumlah umur Bu Zul dan Bu Nurul 63 tahun. Berarti kita bisa tulis di sini Z ditambah N sama dengan 63 tahun. Selisihnya 11 tahun. Selisih berarti bedanya ya, tapi kita tulis untuk yang lebih tua dulu di sini. Berarti Z dikurangi N sama dengan 11 tahun ya. Ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua. Oke, langkah selanjutnya menyelesaikan untuk mencari berapa Z, berapa N. Kita memakai bebas ya di sini, mau memakai substitusi, eliminasi, mau memakai gabungan boleh. Di sini Ibu mau memakai cara gabungan. Berarti langkah pertama Ibu mau eliminasi dulu. Eliminasi persamaan satu dan 2. Ini kita tulis Z. Ada yang lewat tadi ya, yang ditanyakan itu berarti umur Bu Nurul 5 tahun yang akan datang ya. Berarti kita tulis di sini di model matematikanya N ditambah 5 titik-titik. Nah, selesaikan kita. Oke, lanjut lagi untuk mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi Z ditambah N sama dengan 63 tahun. Z kurangi N sama dengan 11 tahun. Nah, kalian di sini mau mengeliminasi yang mana? Mau menghilangkan yang mana? Kalau mau menghilangkan yang Z, berarti kita pakai operasi pengurangan karena Z-nya memiliki tanda yang sama, tanda positif ya. Tapi kalau mau menghilangkan N, di situ N itu berbeda tanda.
sehingga kita pakai operasi penjumlahan biar n-nya hilang. Tapi untuk di sini ibu mau menghilangkan z ya, jadi ibu pakai operasi pengurangan. Z dikurangi Z habis ya, n dikurangi n minus n, jadi 2n sama dengan 63 dikurangi 11, 52 tahun. Berarti n-nya sama dengan 52 tahun dibagi 2. N sama dengan 26 tahun. Oke, lanjut ke substitusi untuk mendapatkan nilai Z. Substitusi N sama dengan 26 tahun, boleh ke persamaan mana? Di sini ibu pakai ke persamaan 1 ya, persamaan 1. Kita tulis persamaan satunya, Z ditambah N sama dengan 63 tahun. Masukkan jadi Z ditambah 26 tahun sama dengan 63 tahun. Sehingga Z sama dengan 63 tahun, jadi dipindah ruas ya 26 tahunnya. Jadi Z sama dengan 37 tahun. Ini kalau mau menemukan yang Z. Kalaupun tidak nggak apa-apa, karena yang ditanyakannya hanya umur Bu Nurul 5 tahun yang akan datang ya. Jadi N ditambah 5 aja. Tapi kalau mau dicari Z-nya boleh gitu ya. Terus kita tulis di sini yang ditanyakan N ditambah 5 kan. N ditambah 5 berarti 26 tahun ditambah 5 tahun ya, 5 tahun. Oke, sama dengan 31 tahun. Jadi umur Bu Nurul 5 tahun yang akan datang adalah 31 tahun. Ya, dapat ya kesimpulan Bu Nurul 26 tahun, Bu Zul 37 tahun. Umur Bu Nurul 5 tahun yang akan datang 31 tahun. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ini contoh soal yang terakhir untuk video ini. Lalu bagaimana masalah berikut? Saat ini usia Bella 2 tahun lebih muda dari usia Gigi. 10 tahun yang akan datang, usia Bella 2 kali lipat usia Gigi saat ini. Tentukan berapa usia mereka saat ini. Kalau tadi umur ya, di sini usia nggak apa-apa ya. Yang pasti artinya masih sama. Kita selesaikan memakai 4 metode yang tadi. Pertama, kita misalkan dulu. Misalkan usia Bella, misalnya usia Bella ibu misalkan dengan A ya, variabelnya bebas ya, asal ada kata misalkan. Tiba-tiba jadi A kan nggak tahu ya kitanya, jadi harus pakai misalkan. Gigi misalnya B ya. Nah, terus kita ke model matematika. Coba lihat oleh kalian. Yang pertama, usia Bella 2 tahun lebih muda dari usianya. Ingat ya, Bella itu A ya. Di sini lihat kalimat pertama. Saat ini usia Bella 2 tahun lebih muda dari usia Gigi. Berarti kita bisa tulis bahwa A itu sama dengan usia Gigi dikurangi 2 tahun. Lalu kalimat kedua, 10 tahun yang akan datang usia Bella 2 kali lipat usia Gigi saat ini. Berarti 10 tahun yang akan datang. Ya, berarti di sini A ditambah 10 tahun sama dengan 2 kali usia Bella. Berarti
berarti 2B ya, kita tulis 2B. Yang atas persamaan 1, yang bawah persamaan 2. Yang ditanyakan di sini A-nya berapa, B-nya berapa ya? A-nya berapa dan B-nya berapa. Oke, kita lanjut. Pertama, kita langkahnya sama, bebas mau pakai eliminasi, substitusi boleh. Kalau di sini lebih mudahnya memakai substitusi. Ini kita selesaikan pakai substitusi. Kenapa lebih mudah? Karena di sini udah diketahui A-nya sama dengan ya, jadi substitusi saja. Substitusi A sama dengan B dikurangi 2 tahun ke persamaan mana dulu? Persamaan 2 dulu kan ya, karena yang ini yang disubstitusinya persamaan 1 ke persamaan 2 berarti ya. Kita tulis di sini persamaan 2-nya A ditambah 10 tahun sama dengan 2B. Terus kita masukkan A-nya, jadi B dikurangi 2 tahun ya. A-nya ini, A-nya diganti jadi B dikurangi 2 tahun ditambah 10 tahun sama dengan 2B. Jadi B dikurangi min 2 ditambah 10, berarti positif ya, positif 8 tahun sama dengan 2B. Nah, boleh kalian pindahkan ya, karena kita mau nyari B. Boleh kalian tukar, jadi 2B sama dengan B ditambah 8 tahun. Nah, B yang sebelah kanan pindah ruas ya, jadi ke sebelah kiri. Jadi 2B dikurangi B sama dengan 8 tahun. 2B dikurangi B, habis ya, jadi B 8 tahun. Ye. Sekarang kedua ya, langkah keduanya mencari A. Substitusi. Oke, coret aja ya ini. Substitusi B sama dengan 8 tahun. Nah, ini kebalikannya. Jadi kita persamaan 1 ke persamaan 1. Kita tulis persamaan satunya A sama dengan B ditambah B dikurang 2 tahun. Masukkan B-nya 8 tahun ya, dikurangi 2 tahun, jadi A-nya 6 tahun. Jadi A 6 tahun dan B 8 tahun. Kita simpulkan, A itu usia Bella, jadi usia Bella saat ini ya, usia Bella saat ini 6 tahun dan usia Gigi kurang G-nya 1. Gigi saat ini berapa tahun? Gigi 8 tahun. Nah, ini latihan soalnya. Silahkan dikerjakan, harus tepat waktu. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh japri ibu. Oke? Sekian materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.